Thank you atas waktunya nih. Sorry ganggu waktunya sebentar ya. Sebelumnya Mas Saka mau tanya nih, gak usah mas-mas lah ya. Sak, lu pernah di coaching nggak sebelumnya? Kalau untuk di coaching pernah banget. Pernah. Nah, Okay. memang kadang-kadang butuh sih buat apa ya? Bukan curhat, lebih kayak nyari sesuatu yang kadang-kadang udah mentok gitu ya. Kalau dalam sistem pekerjaan dan penting banget sih maksud gua coaching itu bang. Oke. Kita masalah persepsi dulu sih sebenarnya, maksudnya biar nggak ada perbedaan ya. Maksud gua pemahaman tentang yang lu tahu tuh seputar coaching itu apa sih sebenarnya? Coaching itu kalau menurut saya gini bang, coaching itu kita ya menyamakan apa ya, menyamakan pemikiran, dan dari pembicaraan ini tuh kita keluar solusi terhadap sesuatu yang dibicarakan itu bang. Jadi keluar dengan sendirinya, dan ya gua pribadi menyelesaikan problem gua gitu sebagai orang yang di coaching. Oke. Problem lu sebagai orang yang di coaching. Iya, Apa tuh menyamakan persepsi, dan kita juga di sini ibaratnya keluarlah sesuatu, maksudnya solusi yang memang sebenarnya solusi itu dari pribadi gue sendiri harusnya gitu. Itu bukan dari yang meng-coaching gue atau coaching gue gitu. Ya, jadi kalau boleh bahas secara formalnya ya itu mungkin gambarannya benar ya, setuju. Semua itu coaching itu adalah percakapan yang dimana antara coach dengan coachee, Iya. ya kan. Tapi sebenarnya lebih banyak sesinya bertanya. Iya. Benar nggak? Dari sisi coachnya ini bertanya, terus mengeksplor yang apa yang lu lakuin, terus men-challenge-nya juga gitu kan. Dan poinnya adalah menghindari atau memberikan advice. Kita sebagai coach ya mungkin lu banyak lah yang coach lu ada mungkin saat ini 13. Ya kalau coaching banyak orang-orang yang salah persepsi yang sudah terjadi di floor. Iya. Wah bang, saya coaching dulu nih. Tapi kan realnya coaching itu lebih itu lebih kayak mendengarkan sebuah pepatah ceramah dari si leader. Iya. Yang ya lu begini, itu namanya bukan coaching. Ya kan? Itu kan yang kita perhatiin ya. Banyak yang bahasanya, gue coaching dulu bang, tapi setelah kita perhatiin, contoh gue coaching, iya bang coaching suka gue dengerin, ini bukan coaching karena TS itu hanya menyimak, ibaratnya lu lagi kultum di kuliah 7 menit, oh iya gitu. Tapi apa? Coaching itu adalah lebih dari si coachingnya ini menyampaikan permasalahan dia, terus dia berpikir gimana caranya tuh gue dapat jalan keluar. Betul ya? Banyak lah, maksud gue bagus lah kalau misalnya lu udah mengetahui itu, ya jadi gue pengennya memang itu yang terjadi. Ya jadi dalam sesi ini sesinya adalah coaching yang memang gue sendiri kadang-kadang suka salah gitu loh, walaupun kita tahu artinya, tapi kadang-kadang di floor kita terapkan, kita praktekkan ternyata beda. Iya bang. Ya kan, bang gue coaching dong. Lu bilang apa sih? Solusi ya kan, kita kasih solusinya begini masalahnya, harusnya dari dia sendiri sebenarnya. Malah kita yang encourage dia. Ya betul ya. Nah jadi kalau di sini sih ya mungkin gue sih lebih pengen, kenapa harus sih pengennya sih kayak kita santai di luar di kafe, makan kalau di kafe agak mahal gitu. Jadi sambil ngerokok gitu kan lebih enak sebenarnya ya. Nah jadi kita kalau di dalam coaching ini lupakan juga nih masalah hierarki. Kalau si coaching itu lebih mungkin si coachingnya kita ini akan lebih terbuka. Iya. Jika kita melupakan dulu nih hierarki, bahwa dulu bawaan gue lo atasan gue, enggak, like a friend aja, sahabat, lu cerita gue ya kan segala macam supaya dapat solusinya yang dimana lebih puas aja kalau sudah ternyata gue tahu ya solusinya ya, karena apa dipancing. Nah kemudian kalau misalnya saat ini performanya Saka, performanya lu sendiri bro, kira-kira apa sih saat ini ada kendala atau
kalau ini kan kita bicara soal performance team ya Bang ya. Memang alhamdulillahnya di posisi yang sekarang nih, gue kan megang orang-orang yang memang notabene itu adalah the best-nya di BRI. Artinya tim yang spesial sebelumnya, anak-anaknya spesial. Selama gue pegang dari mulai mungkin bulan ke bulan, mandi ke mandi sebelumnya nih, alhamdulillah mereka bisa stay dan dengan skema, dengan mungkin kompetisi yang ada di dalam floor, ya mereka masih bisa ngikutin. Cuman ada cumannya, cuman gue belum puas sih dengan performance gue. Yang gue lihat dari sekian banyak orang ini, 13 orang itu belum semuanya itu benar-benar menurut gua tuh belum benar-benar lu bisa mengikuti skema atau mungkin game plan yang memang kadang-kadang gua sering share ke mereka, dan itu pun gua suka ngungkapin alasannya kenapa gua lakuin ini, nanti kita akan begini sehingga nanti akan impact terhadap komisi. Dan jujur aja gue merasa gue belum puas terhadap komisi dari teman-teman anak-anak di under gue. Hanya mungkin bisa dihitung jari gitu, kayak mungkin hanya 3 orang dari sekian orang yang notabene itu bisa buat secara komisinya tuh di atas dan bahkan bisa bersaing dengan teman-teman yang dari tim lain. Sedangkan di bawah itu tidak. Padahal kadang-kadang gue tuh suka sering mungkin berbelas kasih ke orang-orang model-model yang kayak gini. Ya udah deh, nggak apa-apa deh, gue kasih lagi datanya yang memang notabene si 3 orang ini mereka bisa datang ke sini dengan komisi tinggi. Gue kasih lagi deh mereka deh yang belum dapat, siapa tahu dapat. Dan hampir dalam setiap hari gue ngelakuin itu Bang, karena balik lagi ya ke kekasihan Bang, lebih ke kekasihan. Itu yang pertama. Yang keduanya, gue nggak bisa nih bener-bener detail, kayaknya ketahan aja gitu. Kenapa ya di sini ya gue merasa kayak gue tuh pengen marah, tapi marahnya tuh gue bener-bener mengungkapkan, bukan hanya isi hati, tapi mengungkapkan dari mulai data segala macem gitu, parameter segala macem. Gue belum bisa kayaknya mengungkapkan itu, lepas banget gitu terhadap ini gue yang Saka yang sebenarnya nih gitu. Gue belum kesitu banget gitu. Karena gue berpikir lagi, ya gue mau marah, tapi komisinya mereka begini. Kalau gue marah, yang ada mereka takutnya demotivate. Udah komisinya kecil begini gitu loh Bang. Itu yang gue ngerasain gitu. Kayak pisau mata dua gitu. Emang sih balik lagi, kalau gue ngomong pakai data, harusnya anak-anak ini mereka tidak lapar ya. Tapi yang gue lihat ini dilema sih. Kok kenapa ya teman-teman itu memang tidak semuanya, tapi memang kebanyakan ketika gue mengungkapkan why-nya, mereka kok jadi baper gitu ya. Bahkan bukannya malah tergugah, malah kok jadi malah nggak ada pengaruhnya gitu. Emang sih gue belum melakukan itu secara intens. Berarti yang pertama tadi itu kurang puas. Mungkin kalau kurang puas ya, tapi poinnya adalah bahasa gampangnya nggak tegaan kali ya. Iya, nggak tegaan. Benar nggak sih? Karena ya lu nggak puas karena tadi yang gue sampaikan tadi ya, bahwa nggak closing pun gue tambahin lagi gitu kan. Berharap dia itu bisa, oh mungkin kurang datanya, jadi lu tuh kasihan orang nih, gue tambahin lagi datanya. Iya, Kan gitu kan. Dia jadi kasihan. Makanya kan ujungnya adalah tadi poinnya, gue nggak puas dengan pencapaian mereka, tapi lo menambahin data terus nih ke dia. Yang kedua bisa dibilang masih sama main satu nggak sih? Iya sih. Ya kan, hubungan. Karena kan, aduh kalau gue marah-marah, komisinya masih begini, nanti demotivate, nanti ujung-ujungnya resign misalnya, gitu kan? Iya. Berarti masih permasalahan, kalau gue rangkai dari 2 permasalahan tadi masih sama dulu.
sih, kayak gue ngerasa kayak gue nggak tegaan dan gue kayaknya kurang lepas aja gitu di sini. Kurang lepas mungkin. Kurang lepas dalam arti gue bukan gue yang sebenarnya gitu. Padahal gue melihat mengukur pribadi gue tuh bisa banget gitu buat bisa bersaing dengan cara gue sendiri. Gak perlu harus kekasihan terus-terusan kayak gitu. Berarti tantangan yang lo hadapin saat ini ada satu, ada dua tuh. Iya. Ya, yang ada lagi tantangan yang lo hadapi saat ini. Kalau soal yang lain sih, so far sih masih bisa dihandle ya bang. Kayak mungkin kalau gue develop ya gue on teknis sama anak-anak itu pasti selalu gitu kan, yang namanya ngebekalin cara segala macam. Ya mungkin hanya bahasanya kurang intens aja sih, kurang sering sih gue melakukan itu bang. Itu sama mereka. Dan ya gue merasa gue belum keluar sepenuhnya gue aja sih gitu di sini. Dan gue kapan ya harus bisa keluar pribadi gue tuh ini bener nih gue nih 100% gue tuh nggak ada manipulasi terhadap diri gue sendiri gitu. Justru gue kayak ngerasa ya gue kok kayak memanipulasi cara gue sendiri ya gitu. Dan kebanyakan excuse lagi karena memang tadi ya mungkin kasihan gitu sama mereka. Tapi gue mau kapan kayak begini dan gue juga ngerasa mereka juga butuh bantuan gue mungkin dengan cara yang berbeda, dengan cara yang mungkin lebih tegas gitu, supaya biar mereka juga bukan nih gitu. Itu sih bang. Kalau dari dua hal poin tadi, masalahnya atau tantangannya ya, Yeah. kira-kira yang paling penting yang mana menurut lo? Mana dulu nih ibaratnya yang mau lo benerin dulu nih dari dua problem atau mungkin bisa dari tiga tadi? Karena kan lo butuh timeline. Sampai kapan ya gua kayak menjadi bukan diri gua nih, ya kan? Tiga berarti kan terlalu kasihan, ya kan? Kemudian yang kedua tadi nggak tegaan, kasihan, terus sama kapan nih gue mau keluar dari zona nyaman gue yang ibaratnya bukan gue banget. Nah kira-kira dari tiga problem tadi menurut lo mana dulu nih yang mau lo benerin? Yang paling bisa cepat bisa gue benerin sih Paling penting lah. Paling penting ya skala emang ya, skala prioritas mungkin skala yang terpenting dari tiga hal tadi. Mungkin poin yang pertama sih. Poin yang pertama itu tadi tentang nggak tegaan itu. Gue coba mau ngilangin bener-bener rasa tega itu harus ada gitu. Rasa tega itu yang bener-bener 100% gitu konsisten. Rasa tega itu harus ada demi kebaikan orang itu sendiri. Dan gue harus ada itu, melepas itu segera mungkin. Gue pengen besok nih atau mungkin week ini gue akan benar-benar coba buat keluar dari comfort zone-nya gue, zona nyamannya gue, supaya biar bisa gue nggak bisa kayak gini terus-terusan dengan skema gue yang mungkin gue terlalu kasihan, terlalu nggak tegaan sama mereka. Jadi gue harus bisa ngilangin rasa nggak tegaannya dulu sih. Kalau udah dapet nih poinnya ya lo mau benerin yang mungkin termudah dulu ya, yang mungkin tercepat lah ya dengan skala pertemuan tadi. Terus langkah-langkah apa sih kira-kira yang pertama nih lo mau lakuin apa sih? Yang gue pengen lakuin pertama adalah gue akan coba buat menskala prioritaskan di tim gue yang bisa ngikutin gue tidak terlalu sentuh terlalu banyak bang. Dan orang-orang yang memang secara performance masih belum konsisten, ya kan, baik itu secara performance dan juga secara quality atau mungkin secara komisinya dia, ya kan, yang belum konsisten, ini mau gue bener-bener tegasin dan gue memperlakukan khusus sama mereka nih, supaya biar apa? Supaya biar bisa, gak apa-apa gue dibilang kejam tapi bisa menyampaikan, bisa menggugah atau bisa membuat orang itu jadi progres. Jadi progres, dan gue akan lakuin segera nih di week ini, gitu. Di week terakhir ini, week 3 sampai di week 4 ini, supaya biar bisa mereka benar-benar gak lepas gitu dari kontrol. Karena memang mau gak mau gue merasa
ngerasa ya memang walaupun kadang-kadang kita sebel gitu ya sama anak-anak kita, jujur sih sebel gitu Bang, sebel gitu. Mungkin banyak kepala mungkin ya. Iya gitu, maksudnya kok sebelnya, ya lu kok bukan yang ngikutin ya, bukan yang nurut, lu kok nggak expect gitu. Jadi ekspektasi gue tuh di sini gitu, sedangkan dapetnya tuh kok begini gitu. Di antara orang-orang ini gue pengen bener-bener, oke lah gue nggak mau pakai ekspektasi yang berlebihan gitu. Gue pengen adalah ekspektasi gue, lu dalam setiap bulan progres. Dan gue harus punya data di mana dalam setiap bulan itu mereka itu berprogres, baik itu secara komisi, baik itu secara performance. Yang bisa gue kontrol adalah orang-orang yang memang yang bisa gue lepas, gue kasih delegasi sama mereka, gue mempercayakan, tapi tetap gue nggak lepas begitu aja. Intensitas buat manggil mereka itu mungkin setengah setiap paruh waktu kali ya, before sama after atau before atau afternya. Tapi buat orang-orang yang memang tahu TSO tim member gue yang butuh banget nih gitu kan, perhatian dari gue secara khusus dalam tanda kutip, entah itu perlakuan secara tegas atau mungkin yang lain, gue akan mungkin intens sama mereka bukan hanya setiap 2 jam, tapi kalau bisa setiap jam sekali, 1 jam sekali gue panggil secara bergantian. Tapi kalau misalnya dari strategi itu yang tadi dilakukan itu masalah nggak tegaan lah ya, mau dilakukan segala macam, apakah menyeluruh ke seluruh tim? Kan personalnya ada 13 ya sebenarnya. Apakah itu untuk seluruh tim atau bagaimana? Kalau untuk teknisnya, ngikutin teknisnya buat orang-orang yang memang masih bisa ngikutin alur, gue sih nggak langsung tegang begitu sih. Selama dia masih bisa buat dia, karena memang ada beberapa di gue nih, contohnya ya gue sebutin aja gitu, misalkan kayak Gati, kayak Ayu, ya kan, Gati Ayu gitu kan. Ini 2 orang ini yang menurut gue ini masih bisa nih, mau gue memperlakukan tega atau tidak tega, mereka udah running gitu, udah autopilot orang ini. Tapi tetap gitu masih harus gue kontrol, gue nggak bisa begitu aja lepas, ya kan. Terus satu lagi yang masih bisa ngikutin itu ya Eka, ya Eka. Jadi 3 orang ini nih, kalau menurut gue ini 3 orang ini yang memang terbilang konsisten, gitu, baik itu secara komisi dan juga baik itu secara performance. Nah dari 13 ini 10 diantaranya ini masih fluktuatif. Jadi naik turun gitu, dan ada di antara 10 itu 5 orang yang the worst menurut gue. The worst apa? The worst dalam arti secara angka dan juga secara komisi. The lowest gitu maksudnya. Ya kayak ada Dea, ya kan, ada Dea, kemudian ada Dandi, kemudian ada ya Dandi sebenarnya sih medium, cuman akhir-akhir ini aja sih sebenarnya dia di bulan ini aja. Kemudian ada si Neni, ya kan, ini belum konsisten bulan ini juga, termasuk di diantaranya. Ya, kemudian juga ada Shirley gitu. Dan ya sisanya yang middle sih Bang gitu. Makanya gue pengen kontrol dari 10 orang ini, gue memperlakukan mereka khusus gitu dibanding 3 orang tadi. 3 orang itu tadi bisa gue lepas dan bisa gue delegasi. Oke. Kemudian kalau sudah melakukan nih strategi secara teknis yang tadi disampaikan, ukuran suksesnya berhasil atau tidaknya itu berdasarkan tadi mengacu KPI-nya mungkin ya. Iya. Itu kemana? Nah KPI itu gue harus bisa buat histori dari bulan sebelumnya, ya kan, berbanding dengan hari kerja di bulan yang sama nih, kayak gitu. Dan sampai nanti endingnya adalah di end up-nya di finish atau di end of month di bulan ini, apakah dia progres atau tidak. Karena kalau misalkan gue bisa buat mereka berhasil, KPI-nya adalah mereka performance-nya secara produksinya bisa lebih dibanding bulan sebelumnya. Nanti tolak ukurnya monthly ya. Monthly. Proses misalnya bulan kemarin dengan bulan yang bulan ini kita jalanin, bulan kemarin sama bulan ini yang kita jalanin. Itu sih. Kalau
dari semua hal itu kira-kira nih ada nggak sih misalnya dukungan atau unit support apa kira-kira yang mungkin diperlukan misalnya untuk beberapa strategi yang tadi disampaikan itu? Yang pertama sih, gue mau memperlihatkan secara parameter apa yang mereka sudah lakukan di bulan sebelumnya di hari kerja yang sama ya bang. Dengan di hari kerja di bulan ini, gue akan coba membuat memperlihatkan nih apa nih mungkin dari sisi dial per lead-nya, dari kontaknya, dari cara handlingnya, cara buat handle nasabahnya, mempertahankan dia punya presentasinya gitu. Lebih deep nggak? Pasti ada bedanya bang. Dari sisi parameter pasti ada beda kayak gitu. Dan cara pembawaan dia juga terhadap presentasi atau recording kayak gitu, itu pasti ada bedanya bang. Karena kalau kita lihat quote-unquote data yang bulan ini sama bulan lalu gak jauh berbeda bang, sama-sama aja kualitas datanya sama gitu. Ada campaign yang memang kita kerjakan untuk yang yearly ataupun yang monthly. Hanya pasti yang berbeda nih dari sisi mindset dan juga pembawaannya nih, sehingga mempengaruhi dia punya yang namanya cara buat bisa buat ngerjain itu. KPI-nya sih dari situ sih. Itu yang pertama gue mau tunjukin. Yang kedua, pasti mereka juga butuh nih mungkin insight gitu kan ya terhadap teknis. Ya gue pasti coba buat bantu sesuai dengan karakter mereka masing-masing ya. Gue nggak bisa general semuanya sama, sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Mungkin cara-cara yang lebih simpel tapi efektif gitu ke mereka. Karena mengingat waktu juga kan berjalan di bulan ini. Berarti kira-kira untuk action yang tadi lu itu mau lakukan terkait dengan 10 orang tadi ya, di luar 3 orang yang lu punya sebagai delegasi tadi, sudah mulai kapan? Atau kapan timeline-nya sudah lu lakukan? Atau mungkin baru ketika kita ngomong coaching ini baru mau lakukan? Gue sih kepikiran memang dari sebelum-sebelumnya memang, tapi gue memang belum eksekusi sih mbak. Tapi gue udah pengen melakukan komitmen nih sama pribadi gue. Ya gue hari ini juga setelah selesai dari sesi ini gue mau benar-benar melakukan itu sama mereka, ya kan? Supaya biar apa? Biar bisa membantu. Terserah mereka mau bilang apa, walaupun memang kenyataannya memang mereka the lowest atau mungkin pernah di posisi yang tertentu. Tapi buat membantu mereka, gue pasti ngungkapin. Dan gue rasa kalau mereka dikasih sesuatu faktor Y-nya yang jelas, pakai data, mereka pasti akan menerima sih. Berarti harusnya sih tadi ya sampaikan Saka ya, mungkin yang tadi saat sampaikan itu, gue sebenarnya udah kepikiran ya, cuma belum menerapkan atau diterapkan langsung aja ya, belum mengeksekusinya. Iya. Karena gue pikir, gue kapan ya eksekusinya, gue kapan ya, karena gue bingung sih gitu kan, kapan ya gue harus mengeksekusi. Tapi setelah gue berpikir dari sisi ini, ya mau sesegera mungkin gitu. Kalau masa ya sakit, gue biarkan terus begitu aja sih gitu, anak-anak gue. Oke, berarti kalau kesimpulan dari sesi ini adalah mungkin Saka harus lebih berani aja tadi ya, lebih cepat untuk melakukan ini ya. Iya. Kalau menurut lu sendiri bro, dengan adanya coaching ini yang walaupun mungkin bilang dadakan lah ya, cuman tujuan coaching dari sesi coaching ini sudah tercapai atau belum? Menurut lu dari kerjaan kita tadi? Kalau gue sih melihat dari sesi ini bang, capai sih bang. Kenapa gue bilang dicapai? Karena ya tadi gue bingung gitu. Kalau gak sekarang ya gue kapan lagi kalau harus mengeksekusi apa yang ada di benak gue gitu, di hati gue sama di pikiran gue. Dan kalau gak sekarang itu gue memperbaiki, masa ya gue harus membiarkan dengan rasa tegaan gue terus-terusan kayak gitu, orang-orang yang berjalan begitu aja gitu dengan terpincang gitu. Dan gue harus bisa buat melakukan sebagai eksekutor ya, gue harus sebagai leader ya, gue harus bisa bertanggung jawab dan gue harus rela waktu gitu buat mereka gitu kan, karena buat bisa memperbaiki mereka segera mungkin gitu. Kalau dibiarkan begini aja, ya gue jujur aja gue jadi sesuatu orang yang menurut gue ya gagal. Oke. Gue coba merangkum sedikit aja tadi terkait dengan udah punya action, terus Saka juga tadi menyampaikan dulu bahwa gue itu memonitornya semua itu kan berdasarkan KPI yang performanya dia, improvementnya dia dengan
sama. Iya. Benar ya? Jadi kan mulai dari hari ini ya kita lihat bagaimana sih perubahan dia setelah Saka melakukan hal itu. Ya. Nah, kalau sesuai skala nih, kita skala 1 sampai 10 ya. Iya. Kira-kira poinnya dulu itu ke depannya dari 1 sampai 10 keberhasilannya ya. Tingkat kesuksesannya berapa? Kalau gue itu nih skala nilai 1 sampai 10 kira-kira berapa lah? Dengan apa yang gue akan lakukan ya Bang ya, dengan gue punya konsep dan gue akan melakukan itu, skala keberhasilannya itu terhadap orang-orang ini, gue sih optimis ya Bang, optimis gitu, dan gue percaya aja sama proses yang gue jalanin, karena gak akan sia-sia dari proses yang gue lakuin. Gue yakin sih ada di 9, gue percaya sih kalau gue punya sukses buat keberhasilan buat mereka nih. Kalau gue lebih gak tegaan dan gue hindarin yang namanya kasihan itu tadi, dan gue harus lakuin itu, hilangkan itu sesegera mungkin. Kira-kira nih setelah pertemuan coaching kita di bulan September ini, berarti kan minggu ini nih Saka mau melakukan yang tadi hal itu kan. Ya. Kira-kira kapan nih kita bisa ketemu lagi untuk memperlihatkan atau menunjukkan bahwa oh ini hasilnya loh, dengan ada parameter yang tadi, dengan apple-nya dengan hari kerja yang sama, kira-kira kita bisa ketemu lagi kapan? Untuk oh ya nih hasil dari yang apa yang gue ingin 1 minggu ke depan kayak Bang, sampai mungkin 1 sampai 2 minggu kali Bang gitu, karena kita juga harus melihat progresnya, karena kan buat melakukan eksekusi itu gue harus juga butuh waktu juga, walaupun memang dengan waktu yang singkat gue harus segera lakukan itu gitu. Berarti mungkin 2 minggu dari tanggal 3 Oktober kali ya? Iya. Atau mungkin kita mau lihat progres seminggu atau 2 minggu? Iya, seminggu atau 2 minggu. Ya, mungkin bisa jadi tanggal 26 atau di tanggal 3 ya. Oke. Sebelumnya nih thank you buat lo bro. Sama sih gue juga emang pengen juga sih secara realnya tuh pengen kayak gini gitu loh. Dengan one-on-one dengan satu persatu TL gitu kan, biar kayak, karena kan kalau misalnya kita briefing unit atau briefing nanti itu kadang-kadang tahu sendiri lah ya, ada yang mungkin ke sini, ada yang mungkin ke sini, karena gue sendiri untuk menangani itu semua apa nih, terus sendiri kan gue paling sering tuh lihat lu ngeliatin gue pasti kayak ekspresi gue ya tadi ya mungkin sama dengan beberapa kepala kita ya semua ya kan. Tapi thank you banget atas keterbukaannya, semoga semua yang perlu sampai ini yang harus ceritain yang di ini juga apa yang rencananya bisa teraplikasikan, dan tujuannya semuanya adalah pasti sama, yaitu goals kita yang tentunya misi mereka lebih besar, ya kan, angkanya mereka lebih bagus, kualitasnya lebih bagus, ya itu pasti sekolah impian semua tim leader bangga kan kalau bisa bikin orang from zero to hero, ya kan, seneng banget, itu doang nilai seorang leader itu gitu. Iya. Oke, itu aja. Thank you banget Saka. Iya. Sampai bertemu kita di seri ini. Oke Bang, makasih Bang. Tadi itu aja di ending sama di awalnya dipotong aja. Iya. Gue mau pinjam dulu.